Perkenalkan, nama saya Subhan. Saya berasal dari Desa Daun, Kecamatan Sanggapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kebetulan juga saya di sini selaku Ketua Pokmas Hijau Daun yang ada di Desa Daun, tepatnya di Ekowisata Mangrove Hijau Daun, tempat konservasi mangrove kami di sini. Hutan mangrove yang ada di Desa Daun, di tempat kami yang dikelola oleh Pokmas Hijau Daun, seluas 69,5 hektar. Dan di sini dari sekian luas itu, di sini ada 22 jenis mangrove yang sudah teridentifikasi, dan beberapa jenis mangrove juga sudah kami olah dan kami jual olahannya, dan banyak lagi beberapa biota-biota laut ataupun satwa-satwa yang ada di hutan mangrove kami. Di sini jumlah kelompok kami di sini ada 36 orang yang aktif, sebanyak 18 orang, yang lainnya ada yang jadi tukang, ada yang jadi guru, dan beberapa juga jadi aparat desa yang ada di sini. Jadi yang aktif itu ada 18 orang. Kami pada awalnya termotivasi dikarenakan ada sawah yang 43 hektar abrasi dan juga terdampak abrasi pada saat itu. Pada tahun 98 ke bawah dulu, sawah lahan pertanian masyarakat kami di sini abrasi seluas 43 hektar lahan sawah yang ada di sini. Nah, dari situ kami mulai bergerak dari tahun 98. Pertama kami melakukan sosialisasi ke masyarakat nelayan yang pada awalnya tidak ramah lingkungan. Kami berinisiatif ingin membawa mereka ke yang ramah lingkungan, karena pada saat itu mereka banyak hal yang dilakukan, terutama sekali penebangan mangrove. Nah, terus ada juga melakukan potasium serta alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di kawasan mangrove hijau daun ini. Nah, kami melakukan sosialisasi ke masyarakat nelayan dan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, nah serta ke masyarakat yang ada di sekitar Dusun Daun Laut, karena tepatnya ekowisata ini ada di Dusun Daun Laut. Kalau tantangan bisa dibilang mungkin sarapan kita setiap hari cemuhan, makian, itu sudah pasti itu pada waktu itu. Nah, tapi kami tetap tetap konsen di keinginan kami pada saat itu kan, karena kami pengen sawah kita kembali normal kembali, serta pesisir kami pengen hijau lagi, dan kami tetap semangat pada saat itu tanpa menghiraukan cemuhan, makian, larangan dari orang-orang yang tidak senang terhadap pelestarian yang kami lakukan pada saat itu. Nah, akhirnya lambat laun setelah kami lakukan perjalanan yang cukup lama juga dari 98 ke 2008 pada saat itu, ada sawah yang beberapa belas hektar itu bisa dikelola kembali. Nah, jadi pada saat itu masyarakat petani mungkin mulai berpikir pada saat itu bahwasanya konservasi yang kami lakukan mungkin bagi mereka di situ pada saat itu, oh ternyata benar juga ya kata Pokmas Hijau Daun, ternyata hasilnya ini kan itu. Nah, akhirnya mereka mulai sadar. Nah, yang paling membahagiakan bagi saya sendiri, orang-orang yang tidak ramah lingkungan dulunya, mereka juga ada di tengah-tengah kelompok kami yang juga ikut melestarikan hutan mangrove yang ada di tempat kami di sini. Nah, itu yang paling saya terkesan di situ. Nah, itu. Kalau bagi saya sendiri, secara pribadi saya, dan saya juga sering sampaikan ke teman-teman, bahwasanya pagar yang paling efektif yang harus kita bangun di pesisir pantai kita itu adalah pohon mangrove, karena secara alami dan juga manfaatnya banyak sekali. Di samping mangrove membawa manfaat terhadap masyarakat kami di sini, mangrove juga bisa menjadikan kami tambahan ekonomi baru yang bisa dikelola secara bersama-sama, karena di sini konsepnya ekowisata berbasis masyarakat di sini konservasinya. Nah, semua masyarakat terlibat di sini, dan mereka juga dengan adanya hutan mangrove yang sudah bisa dikatakan lebat ketimbang dulu,
dampak ekonomi yang kami rasakan di sini itu cukup luar biasa. Yang dulunya orang tidak mempunyai pekerjaan, sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan tambahan dari adanya hutan mangrove yang ada di sini. Gitu. Kalau dulu kita kan konsennya di konservasi. Nah, kami sempat berpikir di situ, konservasi tidak menjamin kesejahteraan teman-teman, keluarga teman-teman yang melakukan konservasi dan kelompok kami yang ada di sini. Nah, kami pada saat 2013 kami itu sempat mempunyai inisiatif untuk menjadikan tempat ini tempat ekowisata. Tapi kami itu berpikir panjang lagi di situ. Apakah nanti kalau kita menjadikan ekowisata, apakah tempat kita itu akan aman-aman saja setelah ada orang ramai ke sini, ataupun ekosistemnya nanti bagaimana lagi gitu kan? Dari 2013 sempat tertunda 2 tahun dikarenakan hanya saking takutnya rusak lagi gitu kan. Nah, karena kalau udah pengunjung banyak kan dampak lingkungannya kan pasti agak berbeda lagi nanti. Nah, jadi sempat tertunda 2 tahun, 2015 baru kita buka. Nah, setelah 2015 kita buka, kita melakukan penjualan bibit ke pengunjung. Kita menawarin ke mereka kalau menanam mangrove. Pada saat itu kami jualnya 3.500 pada saat itu. Nah, nanam 25 pohon, mereka dapat papan nama dan kita jaga dan kita rawat gitu kan. Nah, jadi mereka bisa kembali lagi nanti ke sini, bisa melihat tanaman mereka seperti apa sih besarnya gitu. Nah, terus setelah itu di samping konservasi, kami juga masih berpikir lagi di situ, menggali potensi yang masih ada tapi masih belum kita bisa kelola. Akhirnya kita membuat satu gerakan di situ, lahan sawah yang dulunya abrasi, yang sudah tidak bisa ditanami ataupun dikembalikan lagi ke sawah karena kadar garamnya terlalu tinggi, kami jadikan tempat budidaya udang dan kepiting. Yaitu budidaya kita laksanakan di situ, kita gerakkan di situ. Nah, alhamdulillah dengan adanya lahan-lahan yang sudi dari masyarakat setempat di sini yang mempunyai lahan di sini, akhirnya kita kembangkan dan alhamdulillah sudah sekarang banyak sekitar 15 petak lahan tambak yang kita kelola. Nah, sekarang ini yang kita tebar di sini adalah bibit udang fanami dan juga kepiting. Nah, kenapa kita buat tambak udang fanami? Karena udang fanami itu di sini sangat menjanjikan, banyak yang mengkonsumsi udang-udang fanami. Nah, kalau dulunya masyarakat di sini itu masih nyari kemana, kalau nggak ada mendatangkan dari Jawa kan. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah di sini. Nah, yang kedua, kenapa kita bisa membuat budidaya tambak udang kepiting, tambak kepiting? Karena kita berpikir gini, kalau dulu masyarakat di sini itu mencari kepiting, setelah dapat kepiting di hutan bakau, mereka menawarkan ke rumah-rumah warga ataupun ke pasar. Nah, jadi kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak laku. Laku pun kadang-kadang murah gitu kan. Nah, akhirnya saya mencari partner ya di Gresik. Ada nggak ya bisa ngambil kepiting kita kalau orang masyarakat di sini nggak beli gitu kan. Nah, akhirnya udah dapat mitra yang dari Gresik dan Surabaya. Nah, akhirnya kita kembangkan kepiting itu. Nah, kalau dulunya masyarakat di sini kan dapat kepiting kan ditawarkan ke rumah warga atau ke pasar kan. Kalau sekarang sudah nggak lagi. Kita menyediakan tempat mereka, pasar mereka di sini. Ketika mereka dapat menangkap kepiting yang ada di hutan bakau ataupun di seluruh Pulau Bawean, itu salah satunya di sini di Desa Daun. Nah, mereka jualnya ke sini sudah dengan harga yang benar-benar sudah kita patenkan itu kan, misalkan 1 kilo 80.000 atau 90.000. Jadi mereka tinggal datang dari laut, jual, pulang bawa uang. Nah, gitu. Nah, itu kita mempermudah, mudah mendapatkan uang ataupun laku dari hasilnya mereka tangkap. Hijau daun yang jelas ya, Pokmas Hijau Daun sangat senang dengan perubahan-perubahan ataupun kemajuan-kemajuan yang berkaitan langsung dengan potensi yang kita punya di sini. Nah, jadi kayak kita kan punya beberapa kelompok binaan, kayak kalau Pokmas Hijau Daun kan hanya mengurusi konservasi yang ada di sini. Tapi di situ di Hijau Daun ada anaknya kelompok budidaya, terus ada kelompok ternak dan juga ada kelompok bank sampah. Nah, mereka dibentuk kelompoknya itu berbeda-beda, Mbak. Nah, jadi bank sampah kita bentuk
alhamdulillah dari Putri, nama bank sampahnya itu Putri Majeti yang dikelola oleh ibu-ibu Fatayat. Nah, jadi kalau biasanya kalau ibu Fatayat ngurusi pengajian atau mengajar kan, belajar mengajar, tapi sekarang yang di sini berbeda. Kelompok Fatayat Desa Daun, ibu-ibu itu ngurusi sampah juga gitu. Wah, itu menariknya di situ. Nah, kenapa? Karena pengunjung yang ke sini itu kan biasanya bawa botol plastik dan sampah yang bisa bernilai ekonomis. Akhirnya kita bentuk kelompok bank sampah. Bagaimana pada awalnya sampah pengunjung di sini itu bisa kita jual dan bisa mendapat nilai tambah lagi. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang dari Ibu Fatayat sangat antusias, semangatnya luar biasa. Sekarang sudah bisa dikatakan sedesa daun. Nah, jadi sampah-sampah yang di desa daun yang bernilai ekonomis semuanya ke tempat kami sekarang, ke bank sampah. Nah, terus yang budidaya kepiting itu berbeda juga lagi. Budidaya udang kelompoknya berbeda lagi. Iya. Nah, kenapa kita atur seperti itu? Karena tidak mungkin Pokmasos Hijau Daun yang sebanyak 36 orang, yang aktif 18 orang itu bisa mengcover semua kan. Nah, jadi biar maksimal kita bentuk berbeda-beda kelompoknya. Tapi tetap Hijau Daun yang menjadi induk dari kelompok mereka. Harapan kami di sini kelompok Pokmasos ini bukan hanya bisa membawa kesejahteraan masyarakat Desa Daun ataupun kelestarian di Desa Daun saja, tapi juga di seluruh desa yang ada di Pulau Bawean. Nah, kami juga pernah melakukan pembinaan kelompok yang ada di seluruh Desa Bawean. Nah, yang kedua, harapan kami juga di sini, kami sangat berharap besar ya tempat kami ini bisa dikenal luas oleh masyarakat. Meskipun kita itu bisa juga dibilang sudah dikenal juga oleh masyarakat luar lewat prestasi-prestasi yang kita dapat. Nah, tapi yang lebih penting lagi, saya ingin tempat ini menjadi salah satu sekolah alam yang bukan hanya bisa saja didatangi oleh masyarakat Pulau Bawean, tapi juga bisa didatangi oleh masyarakat di luar Pulau Bawean. Di samping itu juga kita juga sangat berharap ya dari teman-teman mahasiswa yang magang PKL ataupun ngambil data skripsi di sini, kita sangat berharap juga mereka itu dalam kesini. Karena apa? Karena kalau kami kan secara langsung kan bagian dari alam. Nah, tapi kalau kedatangan mereka yang ke sini itu sangat berarti sekali bagi kita. Karena apa? Kita bisa belajar dari mereka juga gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya tempat kami ini bisa dikenal luas oleh masyarakat luar Pulau Bawean juga nanti.